Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafriadi. Di sini saya akan membuat tugas MK Hukum Kelautan dan Perikanan, yang dimana kami disuruh membuat ringkasan mengenai materi asas-asas kebijakan kelautan dan perikanan. Dan yang kedua, mengenai arahan kebijakan hukum kelautan. Yang ketiga, mengenai nasib nelayan di Indonesia. Yang keempat, wilayah perairan di Indonesia. Langsung saja, yang pertama mengenai asas-asas hukum kelautan dan perikanan. Untuk dapat melakukan pengelolaan perikanan di negara kita, telah diatur asas-asas dan undang-undang perikanan. Dengan asas-asas yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan tempat berpijak tingkah laku semua warga masyarakat, termasuk pemerintah dalam pengelolaan perikanan. Ada beberapa asas-asasnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu, asas keberlanjutan adalah pemanfaatan sumber daya kelautan yang tidak melampaui daya dukung dan memiliki kemampuan mempertahankan keutuhan generasi yang akan datang. Yang kedua, itu asas konsistensi adalah konsistensi dari berbagai intensi dan lapisan pemerintah, dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan. Yang ketiga itu asas keterpaduan adalah integrasi kebijakan pemerintah melalui perencanaan sektor pemerintahan secara horizontal dan vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah. Yang keempat itu asas kepastian hukum adalah seluruh pengelolaan dan pemanfaatan kelautan yang didasarkan pada ketentuan hukum. Yang kelima yaitu ada asas kemitraan, adalah kesepakatan kerjasama antara pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan. Yang keenam, asas pemerataan adalah pemanfaatan potensi sumber kelautan yang dilakukan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan masyarakat, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33. Dan yang terakhir, peran serta masyarakat, yang dimana asas ini bermaksud agar masyarakat mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan kelautan. Yang kedua, mengenai arah kebijakan hukum kelautan. Ya, yang pertama itu arahnya itu meliputi, yang pertama, menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara dan maritim. Yang kedua, menggunakan sumber daya kelautan dan garing atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum kelautan internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara. Yang ketiga, mewujudkan mewujudkan dan melestarikan serta aman sebagai ruang hidup, ruang juang bangsa Indonesia. Yang keempat itu, sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Yang kelima itu, memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat. Yang keenam, mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mendepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu. Yang ketujuh, kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat negara kepulauan. Yang kedelapan, mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
dalam peraturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan bernegara. Selanjutnya, yang ketiga, mengenai nasib nelayan di Indonesia. Nah, secara sosiologis ekonomi, kondisi nelayan di Indonesia masih tergolong miskin. Kondisi nelayan ini jadi realitas yang dimana kita masih bisa kan melihat banyak para nelayan itu sakit, dan itu masih minim gitu untuk dalam pengobatannya, dan ketika mereka itu mencari ikan, lautnya itu tercemar oleh sampah gitu kan. Jadi kan otomatis mereka harus pergi mencari ikan ke tempat yang lain lagi dan membutuhkan biaya untuk pembelian minyak lagi. Meskipun parameter nilai tukar dan indeks kesejahteraan masyarakat pesisir IKMP mengungkapkan hal berbeda. Pertama, sejak tahun 2015 sampai 2017 IKMP berturut-turut 40,5, 42 dan 45. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menargetkan peningkatan IKMP pada tahun 2018 senilai 74,5 dan 2019 sebesar 51. Dengan perkataan lain, tahun 2019 masyarakat pesisir kian makmur. Yang kedua, nilai tukar nelayan NTT naik dari 108,24 pada tahun 2016 menjadi 109,86 pada tahun 2017. Nilai tukar usaha nelayan NTT-UN naik dari 117,57 pada tahun 2016 menjadi 123,1 pada tahun 2017. Nilai tukar pembudidayaan ikan NTPI naik dari 98,96 menjadi 99,9. Terakhir, nilai tukar usaha pembudidayaan ikan naik dari 108,62 menjadi 110,23. Apakah indeks ini mengungkapkan untuk kemakmuran nelayan secara empiris, ataukah parlemen ini hanya di atas kertas untuk berkebalikan dengan realitanya? Pasalnya, hingga kini kemiskinan struktur dan perampasan laut ocean grazing masih mencengkram kehidupan nelayan. Ingat, angka ketimpangan Indonesia rasio masih tinggi, yakni 0,9. Memang pemerintah hingga tahun 2017 telah menggelontorkan beragam kebijakan berupa bantuan sarana prasarana seperti kapal dan alat tangkap, cold storage, asuransi nelayan, hingga pemberantasan ilegal dalam perikanan, illegal fishing. Akan tetapi, kasus perampasan laut dan kurangnya perlindungan terhadap mereka masih terjadi. Di antaranya, yang pertama, mereka ditangkap di negara lain akibat menangkap ikan di perairannya. Tahun 2017, nelayan tertangkap di Australia 16 dan Malaysia 1 orang. Kedua, nelayan kita berperan dalam penyeludupan pencari suaka politik dan obat terlarang ke negara tetangga, meski sebatas sebagai penyediaan jasa transportasi. Para pelaku berkamuflase sebagai nelayan. Ketiga, nelayan Indonesia yang bekerja
nelayan Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing, contohnya seperti Taiwan, Jepang, Korea, tidak mendapat jaminan keselamatan kerja hingga sosial yang memandai, bahkan adanya yang diperbudak dan gajinya tidak dibayar. Yang keempat, nelayan jadi korban pembangunan lewat pembangunan pulau rekreasi, Teluk Jakarta dan Teluk Benua di Bali. Wisata bahari yang merampas hak kelola dan akses di Pulau Pari Jakarta dapat mengembang, dan pertambangan di Pulau Bangka Sulawesi Utara, bukti empiris perampasan pesisir dan laut yang mengaliensi nelayan dari habitatnya atau dari tempat mereka mencari nafkah, itu sudah diambil oleh negara. Hal tersebut sudah jelas bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan di situ. Yang kelima, nelayan pembudidaya ikan. Nelayan pembudidaya ikan, kita kurang mendapatkan perhatian yang serius. Mungkinlah kita menyayangi Tiongkok yang kini jadi penguasa perikanan ikan budidaya dunia, hingga Israel yang mengandalkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan berupa aquamorph. Dengan kita mendongkrak produksi, daya saing dan efisien usaha. Yang keenam, perencanaan lingkungan yang merusak habitat dan ekosistem pesisir yang berimbas pada matinya biota laut hingga mengurangi kelimpahan sumber daya ikan. Kasus tenarnya ialah kebocoran pipa di Teluk Balikpapan seluas 12.987,2 hektar telah mencemari ekosistem posisinya dan membunuh ikan endemik pesut mahakam. Kasus semacam ini tidak berdampak langsung bagi kehidupan nelayan, akan tetapi pencemaran ini otomatis akan mematikan ikan. Ekosistem pesisir atau mangrove akan metabolisme alam Teluk Balikpapan imbas Balikpapan. Berbagai problem tersebut mengisyaratkan bahwa negara belum memiliki instrumen proteksi dalam perlindungan sosial bagi nelayan yang berperan sebagai jaringan pengaman sosial kala mengalami kasus perampasan laut, bencana pencemaran dan kecelakaan laut. Mereka juga minimal mendapatkan perlindungan hukum dan proses diplomasi kala melintas batas maritim negara lain dan tertimpa bencana di kapal ikan asing. Nah, karena problem tersebut, seharusnya masyarakat ingin negara itu menanggapi hal tersebut supaya mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan mencari penghasilan nelayan itu dekat gitu, mudah, tempatnya itu tidak tercemar gitu. Baiklah, selanjutnya mengenai yang keempat itu ialah wilayah perairan di Indonesia. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasional sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah daratan yang berbentuk pulau-pulau. Tommy Hendra Purwaka melalui Jurnal Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2014 mengatakan perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama itu laut teritorial. Laut teritorial
perairan sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan, di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, isi dari laut tersebut, dan udara. Berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan maupun tradisional untuk pelayaran internasional. Yang kedua itu ada zona ekonomi eksklusif. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1993 Pasal 2 tentang JEE Indonesia, JEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Ini ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia. Perairan meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya, dengan batas terluas 200 mil diukur dari pangkal laut wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat untuk eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, yang terkandung di dalam perairan laut, dasar laut, dan subsoil. Pendirian bangunan laut, penelitian ilmiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut, perairan JEE berstatus lepas. Demikian juga status udara di atasnya. Di wilayah tersebut pelayaran dan penerbangan bebas untuk dilakukan. Yang ketiga itu ada laut kontinental, adalah wilayah dasar laut termasuk subsoil yang merupakan keberlanjutan alami dari dataran pulau Indonesia. Bila kelanjutan alami bersifat landai, maka batas terluas landasan kontinental ditandai dengan continental slope atau continental ridge. Namun, jika kelanjutan alami bersifat curam, tidak jauh dari letak garis pangkal kepulauan, maka batas terluas landasan kontinental berimpit dengan batas luar JEE. Status Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditetapkan sejak Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensasi Hukum Laut, United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS). Indonesia memiliki sekitar 17,500 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km, sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Hal ini dikonfirmasi dari data KKP. Wilayah daratan sebesar 1,9 juta km, sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km. Dalam lanskap seperti pelak Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, khususnya di sektor perikanan, pertumbuhan, nilai ekspor produk lautan, dan perikanan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam hal Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berdasarkan data BPS yang diolah Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atau Ditjen DPDSPKP pada periode Januari sampai November 2016 sampai
nilai ekspor produksi perikanan naik dari 8,12% dari 3,78 US dollar miliar pada tahun 2016 menjadi 4,9 miliar US dollar pada tahun 2017. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam konferensi pers di kantor KKP mengungkapkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, KKP akan terus mengupayakan peningkatan produksi dan ekspor produk perikanan Indonesia untuk mewujudkan penegakan hukum dalam melawan illegal fishing, unreported dan unregulated atau IUU fishing harus tetap digalakkan. Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula kenaikan neraca perdagangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,2 dan 7,42% dari 3,403 miliar US dollar pada tahun 2016 menjadi 3,655 miliar US dollar pada tahun 2017. Kemudian pada periode Januari sampai November 2016 sampai 2017 berbagai komoditi kelautan dan perikanan mengalami peningkatan nilai ekspor. Di antaranya udang mengalami kenaikan 0,8%, tuna tongkol cakalang atau TTC naik 18,57%, rajungan dan kepiting atau RK naik 29,46%, cumi-cumi sotong gurita CSG naik 16,54% dan rumput laut RL naik 23,35%, sedangkan komoditas lainnya naik 3,61%. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.